Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Nurul Fajri TV di sana, semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Ima Siti Rahma, tuan rumah Ainur Rahma. Untuk mendapatkan segudang prestasi, meski banyak sesuatu yang perlu dikorbankan, mulai dari waktu, tenaga, bahkan urusan pribadi. Dan kadang-kala kita perlu melangkah dari tempat paling bawah agar bisa berdiri kokoh di atas. Namun semua itu tidak akan berujung sia-sia jika memang apa yang diharapkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Namun yang tidak terlaksanakan, jadikan itu sebagai pembelajaran dan batu loncatan untuk bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Berbicara tentang prestasi, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu santriwati Nurul Fajri yang konon katanya baru mendapatkan beberapa prestasi dalam bidang hifzul Quran. Mari kita tanya dengan siapa Huti namanya? Nama saya Rifa Raihana Jinan Ulia. Rifa Raihana Jinan Ulia, kelas berapa? Kelas 3 TMI. Kelas 3 TMI. Kalau TMI berarti reguler atau tahfiz? Tahfiz. Kelas tahfiz khusus ya. Berarti ya, ya. Kalau tahfiz berarti sudah punya hafalan ya? Ya. Berapa juz Al-Quran yang sudah dihafal? Alhamdulillah saya sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Sudah menghafal semuanya? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti sudah siap untuk haflah. Katanya juga mau ada haflah tasyakur ya? Iya. Karena telah selesai. Itu haflah yang khusus buat anti karena sudah selesai atau apa? Oh bukan, itu untuk angkatan keempat tahfiz. Oh jadi yang sudah. Dan nanti salah satu angkatan keempat, angkatan keempat tahfiz. Oh berarti untuk merayakan angkatan keempat kelas tahfiz. Masya Allah, tabarakallah. Karena kita bicara tentang prestasi, mau sedikit bertanya tentang prestasi yang katanya kemarin baru menang. Apa benar baru mendapatkan sebuah prestasi? Ya betul. Di ajang lomba apa? Musabaqah Hifzul Quran. Musabaqah Hifzul Quran. Ya. Masya Allah. Juara keberapa? Juara kedua. Juara kedua tingkat provinsi. Masya Allah, tabarakallah. Boleh diceritain nggak gimana rasanya ikut lomba itu tuh? Dari awal sampai akhirnya Uhti itu dapat penghargaan gitu. Ya pertama rasanya ya deg-degan. Deg-degan pasti ya. Kedua juga minder. Minder kenapa tuh? Karena ya ini tingkatannya provinsi, terus juga banyak pesaingnya ya. Ya terus juga ada yang pondoknya memang benar khusus tahfiz gitu. Oh, pesertanya dari pondok tahfiz khusus gitu. Ya. Sedangkan kalau Nurul Fajri itu pesantren modern yang di sana ada basis tahfiz, jadi bukan pesantren khusus. Ya. Tapi walaupun pesantren modern yang kebetulannya memiliki terjun di tahfiz juga gitu ya. Tapi bisa mengalahkan mereka-mereka para pesaing lain yang datang khusus dari tahfiz dari pondok tahfiz begitu ya. Iya. Alhamdulillah. Ya walaupun dimulai dari deg-degan terus minder, ya tetap antum adalah yang terbaik karena bisa mengalahkan semua pesaing yang ada di sana. Bangga pada diri sendiri? Bangga. Alhamdulillah. Terus ketika di kelas itu tuh, ketika di ruangan tersebut, ketika memang mengikuti lomba, bagaimana tuh proses pertanyaan dari juri ke pesertanya? Ya itu pertanyaannya tuh ada empat. Itu tuh yang dilombakan itu 3 juz ya. 3 juz. Ya juz 28, 29, sama 30. Nah itu tuh ya kita tuh melanjutkan ayat yang dari jurinya dibaca, nanti diulang dulu, terus nanti lanjutkan. Terus itu 4 pertanyaan, alhamdulillah bisa kejawab semua gitu. Berarti 1 pertanyaan yang diajukan tuh istimror ayah ya. Kedua ini
pergantian dari satu surat ke surat yang lain itu. Oh, berarti akhir ayat, Akhir ayat. masuk ke ayat yang baru. Iya, gitu. Terus yang ketiga? Udah, cuman itu beda-beda juznya gitu. Ada juz 28, 29, 30 gitu. Tapi alhamdulillah kejawab semua. Ya, alhamdulillah kejawab semua. Deg-degan nggak ketika menjawab semua pertanyaan itu? Ya, deg-degan soalnya takut ada makhrajnya yang nggak kena. Cuman alhamdulillah waktu itu jurinya juga nggak mukul palu. Maksudnya jadinya nggak ada yang salah gitu. Jadi nggak menakutkan juga ya, berarti jurinya friendly gitu ya. Oke, terus kalau boleh tahu, boleh diceritain nggak gimana proses persiapannya Ukti untuk mengikuti lomba ini? Yaitu ya murojaah atau baca ulang sebelum maghrib. Sebelum maghrib itu murojaah ya semampunya, sekenanya. Misalkan setengah juz gitu. Terus nanti saya setorkan ke adik kelas atau ke minta teman. didengerin gitu. Ya, minta didengerin. Juga ada yang membimbing saya pribadi gitu, pembimbing tahfiz. Ada pembimbing tahfiz khusus. Ya. Terus sebelum tidur dibaca lagi. Sebelum perlombaan juga sholat hajat gitu. Ya memang rasanya bagusnya seperti itu ya, setelah berikhtiar kepanjangan, mempersiapkan segala hal, selebihnya ya kita tinggal tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga beberapa peribahasa yang bilang katanya kalau doa tanpa usaha itu bohong. Ada juga yang bilang usaha tanpa doa itu sombong. Ya, kita mah sebagai salah satu santriwati Nurul Fajri diharapkan agar bisa membalance di antara keduanya itu biar tidak jomplang begitu. Akhiwati Farehana sebagai salah satu santriwati berprestasi yang telah menghadirkan prestasi baru bulan-bulan ini sebagai peraih juara kedua lomba MHQ, dan juga katanya Ukti Farehana ini adalah salah satu santri yang mendapat penghargaan kedua santriwati terbaik di Nurul Fajri. Apa itu betul? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setiap tahun itu kan memang di kita ada penghargaan ya untuk seluruh santriwan santriwati yang terbaik yang mendapatkan nilai terbaik di setiap semester di dalam 1 tahun pembelajaran begitu ya. Dan Anti mendapatkan juara kedua. Berarti Anti kelas 3 mengalahkan beberapa kakak kelas SMA. Di atas Anti menduduki peringkat kedua. Peringkat kesatunya dari kelas SMP atau SMA? SMA itu. SMA, SMP. Nah, berarti dari semua teman-teman kakak kelas Anti SMA itu terkalahkan oleh Anti. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama atau tahun kemarin juga mendapat penghargaan siswa terbaik? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Semoga tahun selanjutnya bisa mendapatkan perayaan siswa terbaik selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai siswa berprestasi kembali lagi, boleh nggak kakak minta Ukti memberikan sedikit pesan kepada sobat-sobat Nurul Fajri TV di sana, barangkali pesan ini bisa menginspirasi mereka semua. Untuk sobat Nurul Fajri TV di sana, tugas kita sebagai seorang pelajar itu adalah untuk fokus belajar. Sebagaimana syair Arab mengatakan, utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun harus sampai ke negeri Cina. Dan semoga dengan bersungguh-sungguhnya kita belajar itu mendapatkan segudang prestasi nanti di masa depan kelak. Amin amin ya robbal alamin ya. Sedikit pesan semoga bisa menginspirasi kita semuanya yang dijelaskan bahwasanya belajar itu tiada mengenal waktu, tiada mengenal usia, tiada mengenal tempat. Bahkan kita dituntut untuk terus belajar walaupun harus pergi ke negeri Cina. Semoga kita menjadi salah satu pelajar yang selalu bisa memanfaatkan ilmu, mengamalkan ilmu, serta memperoleh prestasi dari segala ilmu yang telah didapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk menutup segmen ini, untuk Ukti bisa nggak kakak request membacakan beberapa ayat yang semoga dengan ayat yang dilantunkan ini bisa memberikan keberkahan pada acara kita kali ini. Ya boleh. Ya, mangga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma rahamna bil Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci yang telah dilantunkan bisa memberikan syafaat kepada kita yang mendengarkan, juga kepada orang-orang terdekat. Utiri Faraihana, amin amin ya robbal alamin. Amin. Utiri Faraihana sebagai siswi terbaik di Pondok Pesantren Madinul Fajri kedua, sekaligus peraih juara kedua lomba MHQ tingkat provinsi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya, sama-sama. Semoga bisa datang kembali di acara ini dengan segudang prestasi yang akan dibawakan di waktu yang akan datang. Terima kasih. Saya Ima Siti Rahma, tuan rumah Ainur Rumah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.